cause you're messing with your head. Untuk menentukan min adalah perhitungan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya observasi atau banyaknya individu. Untuk menentukan rata-rata tunggal, yaitu rumusnya adalah X bar sama dengan X1 per N. Dan untuk menentukan rata-rata data berkelompok, yaitu X bar sama dengan sigma frekuensi I dikali XI per frekuensi I. Halo teman-teman semua, di sini saya akan memberikan contoh dan pembahasan tentang min atau rata-rata. Rata-rata dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Di sini saya akan membahas dahulu tentang data tunggal. Kita sudah melihat di sini ada contoh soal, yaitu berikut adalah data nilai statistik mahasiswa peternakan 2021, yaitu ada nilai 5, 7, 6, 9, 7, 8, 5, 6, 10, dan 7. Dan di sini tentukan minnya. Kita akan mencari minnya dengan cara X bar sama dengan sigma X per N, yaitu jumlah nilai ini yaitu 5 plus 7 plus 6 plus 9 plus 7 plus 8 plus 5 plus 6 plus 10 plus 7 dibagi dengan frekuensinya yaitu 10 sama dengan 70 dibagi 10 sama dengan 7. Jadi nilai rata-rata dari data nilai statistik mahasiswa peternakan 2021 yaitu 7. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan memberikan contoh dan pembahasan tentang min atau rata-rata data berkelompok. Di sini sudah ada tabel yang berisikan nilai, frekuensi, titik tengah, dan FI kali XI. Pertama-tama kita mencari titik tengah terlebih dahulu. Cara mencari titik tengah yaitu 60 ditambah 54 dibagi 2. Dan hasilnya adalah 57. Dicari titik tengahnya sampai dengan 100 ditambah 94 dibagi 2. 67, 77, 87, 97. Selanjutnya kita mencari FI kali XI. Caranya yaitu 5 kali 57 adalah 285. Dan dicari sampai 8 kali 97. Selanjutnya dijumlahkan. Setelah itu kita mencari rata-ratanya yaitu maaf. Jadi nilai rata-rata dari tabel ini yaitu 79,3. Sekian, terima kasih. Dan median adalah yang dimaksud dengan nilai rata-rata. Pertengahan atau median ialah suatu nilai atau suatu angka yang membagi suatu distribusi data ke dalam dua yang sama besar. Dan untuk menentukan data tunggal pada bilangan ganjil yaitu dengan rumus ME sama dengan X buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. Dan untuk menentukan rumus median data genap yaitu dengan simbol ME sama dengan X buka kurung N per 2 tutup kurung ditambah X N per 2 tutup kurung per 2.
Dan untuk menentukan rumus median data berkelompok yaitu dengan simbol ME sama dengan B median ditambah P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Maftuhatus Saateh dengan NIM belakang 098. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal dari median atau nilai tengah. Yang pertama ada median data tunggal bilangan ganjil. Contoh soalnya adalah jika dari hasil ujian 7 orang mahasiswa diperoleh nilai 6, 7, 9, 5, 8, 10, dan 8. Maka untuk mencari mediannya, yang pertama kita harus mengurutkan nilai dari yang kecil ke yang besar menjadi 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, karena jumlah nilainya atau n-nya sama dengan 7, di mana angka 7 merupakan angka ganjil, sehingga mediannya adalah ME sama dengan X n plus 1 per 2 sama dengan n-nya diganti 7 menjadi X 7 plus 1 per 2. Nah, hasilnya akan X4. Nah, untuk mencari X4 ini kita harus mengurutkan nilai-nilai yang tadi ke urutan keempat. Nah, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, angka keempatnya adalah angka 8. Dengan begitu, maka mediannya atau nilai tengahnya adalah 8. Nah, yang kedua ada median data tunggal bilangan genap. Contoh soalnya adalah nilai 8 orang mahasiswa yaitu 6, 7, 9, 5, 8, 10, 7, dan 9. Maka untuk mencari mediannya yang pertama seperti tadi kita harus mengurutkan nilai dari yang kecil ke yang besar menjadi 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Karena jumlah nilai atau n-nya sama dengan 8, di mana 8 adalah angka genap, sehingga mencari mediannya menggunakan rumus ME sama dengan X 8 per 2 ditambah X 8 per 2 ditambah 1 per 2. Hasilnya akan sama dengan 7 ditambah 8 plus 2 sama dengan 7,5. Yang ketiga atau yang terakhir ada median data berkelompok. Contoh soalnya adalah misalnya diketahui data dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Maka untuk mencari mediannya kita harus menentukan kelas median. Nah, kelas median dicari dengan cara jumlah dibagi 2. Di sini jumlah datanya adalah jumlah frekuensi adalah 82, maka 82 dibagi 2 sama dengan 41. Maka kelas mediannya adalah kelas 3, yaitu kelas 71,1 sampai 78,0. Kemudian kita harus mencari B mediannya dulu. Sama dengan 71,1 dikurangi 0,05 sama dengan 71,05. Kemudian P-nya adalah 7, F sama dengan 21 diperoleh dari 5 ditambah 16. Kemudian F mediannya sama dengan 40. Maka mediannya sama dengan 71,05 ditambah 7, 41 kurang 21 per 40 sama dengan 71,05 ditambah 7, 20 per 40 sama dengan 71,05 ditambah 3,5 sama dengan 74,5. Maka hasilnya adalah 74,5. Demikian penjelasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modus adalah nilai yang sering muncul. Untuk menentukan modus data tunggal yaitu menentukan nilai data yang paling banyak keluar. Dan untuk menentukan rumus data berkelompok yaitu dengan rumus modus per batas modus ditambah P per batas 1 per batas 1 ditambah batas 2. Halo teman-teman semua, di sini saya akan memberikan contoh soal dan pembahasan tentang modus. Modus dibagi menjadi 2, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Di sini saya akan membahas tentang data tunggal terlebih dahulu. Di sini ada 2 soal. Yang pertama yaitu diketahui sekumpulan data yaitu 2, 3, 4, 4, dan 5. Ditanya modusnya yaitu
Modus adalah data yang sering muncul, yaitu di sini modusnya adalah 4 karena 4 muncul 2 kali di sini. Dan yang nomor 2, diketahui sekumpulan data 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 9. Berapa modusnya? Di sini modusnya ada 2, yaitu 3 dan 5. Karena 3 di sini muncul 3 kali dan 5 di sini muncul 3 kali. Yaitu modusnya 3 dan 5. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan memberikan contoh soal dan pembahasan tentang modus data berkelompok. Di sini sudah ada tabel dengan interval dan frekuensi. Carilah modus. Frekuensi tertinggi pada frekuensi 18 dengan interval 30 sampai dengan 34. Maka diketahui B sama dengan 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Dan B sama dengan 5, B1 sama dengan 18 dikurangi 16 sama dengan 2, dan B2 18 dikurangi 14 sama dengan 4. Cara mencari modus yaitu sama dengan 29,5 ditambah 5 kali 2 per 2 plus 4 sama dengan 31,2. Jadi modusnya adalah seperti ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, yang pertama yaitu rentang. Untuk data dalam distribusi frekuensi, rentang dihitung dari selisih antara batas atas kelas interval terakhir dan batas bawah kelas interval pertama. Untuk rentang sendiri mempunyai rumus yaitu rentang sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. X maksimal adalah nilai tertinggi dan X minimal adalah nilai terendah. Saya akan menjelaskan contoh soal rentang. Itu yang pertama seperti ini contoh soalnya ya. Jika datanya itu, data pengamatan hasilnya itu 9,3,2,4,5 terus 0,2, 6,9,14. Tentukan berapakah rentang dari data tersebut. Itu maksudnya tuh gimana ya, kita tuh yang rentang itu disuruh mencari yang terbesar berapa, terkecil berapa, nanti dihitung atau dikurangi seperti ini. X yang terbesarnya itu atau X max-nya itu kan 14, X minnya itu kata yang terkecil kan 2, jadi ngitungnya seperti ini, 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Jadi itu contoh soal rentang. Terus kita lanjut ke Baiklah, yang kedua yaitu rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan adalah ukuran yang digunakan untuk melihat nilai setiap data dengan rata-rata hitungnya secara sederhana dan mudah untuk diinterpretasikan. Adapun rumus untuk simpangan rata-rata yaitu sigma nilai mutlak X1 dikurangi X bar per N. Yang ketiga yaitu simpangan baku. Simpangan baku merupakan nilai variabilitas yang berperan penting dalam statistika lanjutan.
Ukuran ini hampir sama dengan simpangan rata-rata, perbedaannya hanyalah penggunaan kuadrat atas simpangan yang menggantikan notasi harga mutlak sehingga menjadikan nilainya menjadi positif. Untuk rumus dari simpangan baku, yaitu akar dari rumus rata-rata simpangan, yaitu akar dari sigma nilai mutlak X1 dikurangi sigma bar per N. Soal rata-rata simpangan. Terus kita lanjut ke contoh soal rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan. Itu hasil pengamatannya itu 9,3, 2,6,5. Itu kita jumlah semua tadi kan, 9 itu kita jumlah semua, hasilnya itu 25. Itu kan jika dijumlah semua ini jumlah itu hasilnya 25. Lah kita hitung ada berapa angka di sini, kan ada 5 per 5. Lah kita cari angka terbesarnya kan 9. Jadi itu seperti ini. 9 per 5 sama dengan 1,8. Ya, seperti itu cara menghitung rata-rata simpangan. Lanjut ke contoh soal simpangan baku. Jadi gini soalnya itu. Simpangan baku saya buat contohnya seperti ini aja. SD dengan akar ya. Ini ada 5,9,5 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 9,5 pangkat 2 ditambah 7 kurangi 9,5 pangkat 2 terus ditambah 9 dikurangi 9,5 pangkat 2 ditambah 13 dikurangi 9,5 pangkat 2 ditambah 20 kurangi 9,5 pangkat 2. Itu kan dijumlah semua, itu kita bagi 6. 6 dikurangi 1 kan hasilnya 5, dibagi 5 sebenarnya itu. Terus lanjut ya, hasil yang kedua SD nya itu 5 dikurangi 9,5 pangkat 2 itu menjadi 20,25. Terus 3,95 9,5 kurangi 2 itu hasilnya 42,25 ditambah terus hasil dari 7 kurangi 9,5 pangkat 2 itu hasilnya 6,25 ditambah dari 9 kurangi 9,5 pangkat 2 itu hasilnya 0,25 ditambah 13 kurangi 9,5 itu hasilnya 12,25 ditambah 20 hasil dari 20,9,5 dikurangi 9,5 pangkat 2 itu hasilnya 110,25 per 5. 5 ini kan tadi ini kan 6 dikurangi 1 hasilnya 5, kita turunkan menjadi 5. Terus untuk mencari hasil akhirnya itu seperti ini, sama dengan kita jumlah semua ini keseluruhannya kita jumlah, jadinya itu 191,5 per 5 sama dengan kita akarkan, kan tadi kan ada akar, kita turunkan akarnya ke sini 38,3. Lah hasil akhirnya itu SD akhirnya itu 6,19. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Halo, di sini saya Bintang Diega akan menjelaskan soal tentang varian. Diketahui X ada memiliki 2, 3, 6, 8, 11 yang berjumlah 30, lalu X min X1 yaitu ada min 4, min 3, 0, 2, 5, X min X1 kuadrat yaitu min 4 dikuadratkan 16, min 3 jadi 9, 0 jadi 0, 2 jadi 4, 5 jadi 25.
Untuk X kuadratnya yaitu 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 6 kuadrat sama dengan 36, 8 kuadrat 64, 11 kuadrat 121. Dijumlahkan yaitu menghasilkan 54 dan 234. Lalu rumusnya adalah jumlah X min X1 kuadrat per N min 1, di mana X min X1 kuadratnya 54, N-nya adalah jumlah seluruh data, yaitu ada 5 data, lalu dikurangi 1 menghasilkan 13,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Prabowo dari kelompok 3 Statistika kelas Peternakan B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerangkan atau menjelaskan materi tentang koefisien varian dan angka baku Z, beserta contoh soal serta pembahasannya. Silahkan disimak video berikut ini. Terima kasih. Oke, yang pertama ada koefisien varian. Koefisien varian itu adalah sebaran relatif di mana sebaran mutlaknya adalah simpangan baku dan rata-rata hitung. Untuk rumusnya yaitu KV sama dengan simpangan baku per rata-rata hitung dikali 100%. Kedua ada angka baku Z. Untuk angka baku Z sendiri merupakan perubah yang mengukur simpangan dari rata-rata hitung dalam satu simpangan baku dan merupakan suatu besaran tanpa dimensi. Angka baku sangat berguna dalam perbandingan distribusi. Untuk rumusnya sendiri yaitu Z sama dengan XI dikurangi rata-rata hitung per simpangan baku atau SD. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Silahkan disimak terus ya. Baik, untuk contoh soal yang pertama itu ada contoh soal tentang koefisien varian. Di situ terdapat soal nomor 1 yang soalnya berisikan terdapat nilai rata-rata dari kelas peternakan B ialah 80 yang memiliki simpangan 4,5, dan sedangkan nilai pada rata-rata kelas peternakan C ialah 70 dan memiliki simpangan 5,2. Jadi berapakah masing-masing koefisien dari kelas tersebut? Kita akan lanjut ke jawabannya. Baik, untuk jawaban pertama-tama kita harus menulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Dari soal tersebut diketahui bahwa peternakan B itu memiliki rata-rata 80 dan simpangan bakunya 4,5. Sedangkan kelas peternakan C memiliki rata-rata 70 dan simpangan bakunya 5,2. Terus yang ditanyakan itu koefisien setiap kelas masing-masing. Untuk menjawabnya yaitu kita bisa memiliki cara atau menjawab dengan cara seperti ini. Kelas peternakan B sama dengan koefisien variansinya sama dengan simpangan baku per rata-rata dikali 100%. Simpangan bakunya tadi 4,5 per 80 yaitu rata-ratanya dikali 100% dan mendapatkan hasil 5,6%. Kemudian di kelas peternakan C, koefisien variansinya yaitu memiliki simpangan baku 5,2 per 70 yaitu rata-ratanya dikali 100% dan mendapatkan hasil 7,4. Jadi untuk kelas peternakan B memiliki koefisien 5,6% dan kelas peternakan C memiliki koefisien variasi 7,4%. Oke, karena tadi udah menjelaskan apa itu koefisien varian dan contoh soalnya, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal angka baku Z. Untuk yang pertama yaitu ada contoh soal yang pertama yaitu Joestar mendapatkan nilai 85 dalam ujian akhir statistika dan 70 dalam ujian akhir kimia dasar. Jika nilai rata-rata dan simpangan baku statistika adalah 75 dan 10, sedangkan nilai rata-rata pada mata kuliah kimia dasar 60 dan simpangan bakunya 5, maka mata kuliah mana yang posisinya relatif lebih baik? Langsung saja kita cari jawabannya. Oke, untuk mencari jawabannya kita akan menggunakan rumus angka baku yaitu Z sama dengan XI min X per SD. Untuk XI sendiri yaitu merupakan nilai yang diperoleh tadi dan dikurangi X yaitu rata-rata per simpangan bakunya yaitu SD. Yang pertama kita akan mencari angka baku statistika yaitu Z sama dengan 85 dikurangi 75 per 10 sama dengan 10 per 10 dan hasilnya yaitu Z-nya sama dengan 1.
Kemudian kita akan lanjut mencari angka baku kimia dasar. Untuk angka baku kimia dasar juga sama menggunakan rumus seperti tadi, yaitu Z sama dengan XI dikurangi X per SD sama dengan 70 kurangi 60 per 5 sama dengan lagi 10 per 5 dan mendapatkan hasilnya yaitu Z sama dengan 2. Lalu manakah mata kuliah yang posisinya relatif lebih baik? Tentu saja yaitu kimia dasar, karena di kimia dasar angka bakunya 2 sedangkan di statistika yaitu 1. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk contoh soal yang kedua yaitu diketahui angka baku nilai UTS biologi suatu kelas 2,5 dan simpangan bakunya 2. Jika Dio berada di kelas tersebut dan mendapatkan nilai UTS 80, maka rata-rata nilai ulangan pada kelas tersebut yaitu. Oke, kita akan lanjut mencari jawabannya. Oke, untuk mencari jawabannya kita akan menggunakan rumus angka baku, yaitu Z sama dengan XI dikurangi X per si SD. Untuk XI-nya itu nilai UTS Dio, dan min X itu merupakan rata-rata atau nilai yang akan kita cari. Kemudian per SD, SD itu simpangan baku, Z-nya tadi angka baku. Kita tinggal masukkan data yang ada di soal tadi ke rumus berikut, yaitu 2,5 sama dengan 80 dikurangi X atau rata-ratanya per 2. Untuk kemudian 2-nya itu bisa kita kalikan 2,5 karena kita akan pindah posisi yaitu ke kiri dan itu berlawanan jadi dikalikan. 5 sama dengan 80 min X, kemudian tinggal kita pindah saja posisi-posisinya. X-nya kita pindah ke kiri dan 5-nya kita pindah ke kanan. Jadi X sama dengan 75. Jadi nilai rata-rata UTS di kelas tersebut dengan adanya Dio yaitu 75. Oke, mungkin segitu saja materi dan contoh soal serta pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Kita juga sama manusia harus saling memaafkan karena manusia juga tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.